Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rusmita Yuniawati dari kelas 2A6, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi etika bisnis dengan topik teori-teori etika bisnis. Sebelum ke teori-teorinya, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika. Etika yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos, artinya watak atau adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan perkataan moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan perbuatan yang baik dan menghindari hal yang buruk. Etika dan moral itu sendiri kurang sama dengan pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-harinya terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas itu merupakan penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat, dan cara bagaimana menjalankan bisnis itu secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada individu atau perusahaannya. Selanjutnya ada pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama itu ada Sumarni. Sumarni berpendapat bahwa etika bisnis berkaitan dengan menilai perilaku dan aktivitas bisnis yang mengacu pada hal yang benar berupa kejujuran dalam berbisnis. Yang kedua ada Bertens. Pada dasarnya, etika bisnis diatur dalam undang-undang yang jelas, tetapi menurut Bertens sendiri tidak setuju dengan hal ini. Menurut Bertens, etika bisnis memiliki standar minimum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar bisnis yang dimiliki oleh hukum. Yang ketiga ada State et al. Menurut State et al., etika bisnis merupakan sebuah standar etika yang berkaitan dengan tujuan bisnis dan cara bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan. Yang keempat ada Hill dan Jones. Hill dan Jones berpendapat bahwa etika bisnis yaitu ajaran atau ilmu yang diberikan kepada pemimpin perusahaan tentang benar atau salah sebuah keputusan, sehingga bisa diharapkan bahwa para pemimpin perusahaan bisa lebih bijak ketika menghadapi permasalahan yang moral dan kompleks. Selanjutnya di sini teori-teori etika bisnis ada 4. Yang pertama itu utilitarianisme. Utilitarianisme yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu utilis, yang artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan bahwa jika sebuah perusahaan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakatnya. Utilitarianisme juga sering disebut teori teleologis. Teori ini mengatakan bahwa kualitas etis bisa didapatkan dari tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua ada deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, yang artinya kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketiga ada teori hak. Jenis teori hak ini mengatur pada deontologi hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai sebuah tujuannya. Dalam etika bisnis ini, teori hak menjadi salah satu tujuan teori yang sangat penting untuk dijalankannya. Yang keempat, ada teori keutamaan. Pada teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moralnya, tetapi teori keutamaan ini memandang cara orang bersikap. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkan untuk bersikap baik secara moral. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis di sini ada 5. Yang pertama itu prinsip otonomi.
Dalam prinsip ini, pelaku bisnis harus bisa dan mampu dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan etika bisnis atau peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, pebisnis harus mengambil sebuah keputusan sesuai dengan etika bisnis dan peraturan hukumnya. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Dalam prinsip ini sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk dalam bisnis. Prinsip kejujuran ini menjadi etika yang utama dan yang harus selalu diterapkan. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam bisnis ini harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Keadilan yang dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Tidak hanya mendapat hak yang sama, bahwa semua pihak juga melakukan kewajibannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan harus menguntungkan atau memberi manfaat untuk seluruh pihak. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menetapkan tujuan bisnis seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para bisnis dalam menjalankan usahanya, mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar dapat dipercaya dan merupakan perusahaan yang terbaik. Selanjutnya di sini ada studi kasus. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Menurut pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa sumber alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pada pasal 33, mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam membantu kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan, serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.